Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang rangkuman film dari Alaspati, yang mana Alaspati adalah film hantu Indonesia yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2018 yang disutradarai oleh Jose Purnomo. Film ini mengangkat tema tentang hutan kematian dan film ini diproduksi oleh MD Picture, D Company and Big House Film, serta dibintangi oleh Nikita Willy, Jeff Smith, Stephanie Zamora Hussein, Roy Sungkono, Naomi Paulida, dan Mauri Indri Gabriel. Film ini mampu meraup sekitar 680.000 penonton saat ditayangkan di bioskop. Langsung saja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Tetapi jangan lupa untuk kalian subscribe dulu dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Happy watching and intro. Yang datang ke lembah Alaspati, orang itu tidak akan kembali. Hah? Benar kan? Dan kesitunya seru banget sih. Itu yang paling penting kan? Gue ayo. Awal mula film dimulai dari Raya, Dito, Randy, Vega, dan Jesse adalah 5 mahasiswa semester 4 Fakultas Ekonomi yang bekerja sampingan menjadi vlogger. Suatu hari, Raya mengusulkan ide tempat untuk video mereka, yaitu di sebuah kawasan hutan bernama Alaspati atau hutan mati dalam bahasa Jawa. Menurut legenda, Alaspati digunakan sebagai tempat peristirahatan orang yang sudah meninggal yang ditolak raganya oleh alam, dan ditolak juga di alam baka, sehingga mereka terpaksa gentayangan di hutan dan menjadi penghuni di sana. Singkat cerita, setelah mereka berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung berkemas esoknya dan berkumpul untuk siap pergi ke Alaspati. Perasaan buruk pun mereka sudah rasakan ketika sedang mampir di rumah makan, dan diceritakan oleh pemilik warung rumah makan jika di hutan sana ada sebuah makam dari korban bunuh diri yang arwahnya ditolak di alam baka dan mayatnya pun tidak diterima di alam dunia. Setelah sampai di hutan, kehadiran mereka langsung tidak disambut dengan baik oleh penghuni Alaspati. Ketika Dito sedang memainkan radionya, tiba-tiba radionya menangkap suara aneh dan langsung saja memanggil Raya untuk ikut mendengarkannya. Karena Dito dan Raya penasaran dengan suara teriakan itu, akhirnya Dito dan Raya mengikuti arah dari suara teriakan tersebut dan membawa mereka ke sebuah makam. Mereka menemukan sekumpulan mayat yang diceritakan oleh pemilik rumah makan tadi. Ternyata benar adanya makam-makam yang diceritakan pemilik rumah makan. Selayaknya mayat yang harus dikuburkan, namun mayat ini disemayamkan di atas rakitan bambu yang membuat kaget semua yang melihatnya. Setelah memberanikan diri, mereka berjalan mendekati makam itu dan si Raya terpikat pada kalung yang dikenakan salah satu mayat dan lebih cerobohnya Raya justru mengambilnya. Gue tuh bingung. Mereka kemudian bergilir mengambil selfie dengan mayat tersebut hingga ketika tiba giliran Jesse. Sebuah tragedi naas menimpanya. Pondasi bambu yang dia pijak runtuh secara tiba-tiba sehingga Jesse jatuh dan tertusuk bambu hingga tewas di tempat. Mereka sangat kaget dan panik bukan main melihat Jesse meninggoy tertusuk bambu yang sangat tajam. Alih-alih bertanggung jawab dan membawanya pulang, Raya, Dito, Randy, dan Vega justru langsung pulang dan tetap menjalani kehidupan seperti biasa seolah tidak ada yang terjadi. Hari demi hari, mereka dihantui oleh arwah Jesse yang tidak dapat pergi ke alam selanjutnya karena mayatnya dibiarkan saja di hutan itu dan belum dikuburkan. Setelah menjalani kegiatan kuliah seperti biasanya, mereka sempat diinterogasi oleh ibu Jesse dan Pak Dekan yang menyadari jika Jesse sudah beberapa hari belum balik ke rumah. Pak Dekan sendiri sudah tahu jika Jesse masih hilang sampai 3 hari lebih.
Dan dia katanya akan menghubungi polisi untuk mencari keberadaan Jesse. Karena mereka sempat panik dan takut di penjara, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Alaspati lagi. Keempat sahabat Jesse mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan kembali ke Alaspati dan membawa mayat Jesse. Namun mereka malah berakhir dengan saling menyalahkan tanggung jawab satu sama lain. Vega yang paling trauma atas apa yang terjadi memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Dan juga Raya yang hampir terbunuh ketika mobil yang dikendarainya jatuh ke sungai dan kalungnya diambil oleh arwah misterius yang berasal dari Alaspati. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lari dari teror penghuni Alaspati tersebut. Setelah kematian Vega, setiap malam si Raya, Dito, dan Randy selalu dihantui arwah Jesse yang membuat mereka makin gak kuat dan makin gak tahan dengan situasi seperti ini. Akhirnya, bersama dengan Dito dan Randy, Raya pergi ke Alaspati untuk menguburkan mayat Jesse dan berencana untuk menyerahkan diri ke pihak berwenang keesokan harinya dan menceritakan apa yang terjadi di Alaspati. Setelah Raya, Dito, dan Randy membawa mayat si Jesse, mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing dan agak sedikit lega karena arwah Jesse sudah dapat pergi ke alam selanjutnya. Namun sesampainya di rumah, Dito dan Randy dibunuh arwah-arwah misterius dari Alaspati yang disaksikan secara langsung oleh si Raya. Raya menyadari bahwa meskipun mereka telah mengubur mayat Jesse, namun itu tidak menutup fakta bahwa mereka telah mengusik ketenangan penghuni Alaspati yang asli. Setelah Randy dan Dito dibunuh oleh penghuni Alaspati, akhirnya tinggal Raya seorang yang masih hidup. Sesosok makhluk hitam yang menjaga Alaspati kemudian datang menghampiri Raya dan membunuhnya dari belakang. Nah, itulah merupakan rangkuman dari film Alaspati. Jika banyak kesalahan-kesalahan dan kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di episode berikutnya kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Terowongan Rumah Sakit. Sedikit cerita tentang film ini. Film ini menceritakan tentang kisah misterius di rumah sakit saat si aktor utamanya dirawat di rumah sakit karena mengidap suatu penyakit asma yang ternyata bukan penyakit yang normal, melainkan dari gangguan sosok arwah. Selama itu pula dia dihantui kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan. Aktor utama ini semakin sedih karena kedua orang tuanya tidak pernah datang untuk menjenguknya. Ayahnya sibuk di luar negeri dan ibunya sangat malas untuk menengoknya. Nah, penasaran kan seperti apa keseruannya? Makanya jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan jika saya mengupload video baru. Cekap semantan video kali ini. Matur suwun.